Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman bonsai dimanapun Anda berada, semoga sehat selalu, tetap semangat, tetap berkarya, dan tetap berpikir positif. Untuk kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk berdiskusi bersama bagaimana mengerjakan bonsai yang ukuran mini mame. Oke, kita simak selanjutnya. Baik teman-teman, kita cari bahan yang akan saya pakai. Ini sancang small, ukuran setinggi jari. Ini dibentuk tidak pernah menggunakan kawat, hanya dengan teknik cutting saja sudah bisa terbentuk bahan seperti ini. Oke, kita cari yang lain yang belum diatur. Nah, ini beringin, ini bougainville Singapura dari Stekan. Nah, sepertinya ini kurang subur, jadi kita pakai yang ini saja, sekalian pindahkan ke pot. Oke teman-teman, saya angkat dulu. Oke, kita pakai pot ini aja. Sengaja saya pakai yang ukurannya besar supaya medianya menampung banyak dan bisa bertahan sampai 1-2 tahun untuk membesarkan cabang-cabangnya. Oke teman-teman, kita eksekusi saja. Nah, ini kita pakaikan jaring agar tidak langsung jatuh tanahnya. Seperti biasa medianya pasir uruk atau pasir kali. Berhubung pupuknya saya sudah habis, nanti menyusul. Seperti biasa teman-teman, kita persiapkan alas agar akarnya bisa menyebar, bisa enak diatur. Ini kurang terawat ini, jadi agak berlumut. Dulu waktu ditanam ini dari Stekan, pernah motong waktu nyetel bahan. Ini potongannya saya tancap lagi, udah tumbuh, dan alasnya pun masih ada. Sekalian kita pilih akar yang dipakai. Seperti ini teman-teman, akar yang ke atas ini tidak perlu, jadi dibuang saja. Nah, seperti ini juga double, kita buang potong dulu.
bougainville ini tidak usah ragu untuk memotong akar karena cepat tumbuh. Kita bersihkan dulu agar sehat. Baik, teman-teman, untuk menentukan arah depan atau yang mau dijadikan pandangan depannya itu yang tampak jelas alur dari akar ke batang pohon itu harus kelihatan jelas. Misalkan seperti ini. Nah, ini alurnya ini untuk batang yang utamanya ini sudah jelas. Nah, kalau ini akar yang besarnya ini biasanya cabang yang dipakai ini yang harus besar itu yang sejalur sama akar yang besar ini. Oke teman-teman, jadi ini alur-alur ini harus jelas dari akar perakaran ini ke batang utamanya, ini harus jelas seperti ini. Ini alurnya udah jelas, ini udah jelas. Meskipun kita balik di sini, ini untungnya juga sudah jelas, alurnya udah jelas. Nah, jadi agar lebih enak untuk dilihat adalah alur-alurnya harus jelas terlihat dari akar ke batang. Oke teman-teman, ini masalah alur akar ini sangat besar sekali pengaruhnya kalau kita akan ikut-ikut di acara kontes atau apa, karena mulai dari pot, dari akar, dari batang, cabang, semua sampai finish itu dinilai. Oke teman-teman, nah ini dari mana saja ini bisa, ini mana saja bisa. Oke teman-teman, jadi dalam membuat bahan bonsai berukuran mame, mini atau yang besar itu sama saja sebenarnya. Cara program dari akarnya sama, untuk menunggu pembesaran cabang dan akar itu sama saja. Kita butuh wadah ground yang besar karena ini bonsainya mame, jadi kita pakai pot tapi yang ukuran besar. Dan untuk mencapai porsi cabang-cabang yang sesuai dengan bahan yang kita punya, misalnya ini besarnya segini ya, ini harus menyesuaikan dengan besar batang, jadi harus kita los dulu. Kalau kita potong ini akan memperlambat pertumbuhan,
Dan juga misalkan kita baru memindahkan bahan yang dari stekan, akar-akarnya masih halus atau masih kecil, jangan pernah memotong cabang-cabang yang ada, nanti akarnya sangat sulit untuk membesar. Jadi dibiarkan saja seperti ini. Selama dia belum mendekati besar atau belum mengimbangi besar batang agar terlihat ideal, itu jangan dipotong. Sama seperti membuat bonsai yang besar, kalau besar batangnya sepaha, itu paling tidak 2-3 tahun, kadang sampai 4 tahun baru kita memotong cabang-cabangnya. Jadi teman-teman, sebaiknya kalau kita mau membuat bahan bonsai itu dari stekan atau dari cangkok. Jadi untungnya dari stekan sama cangkok ini adalah kalau kita program akar, cabangnya dapat, dan pokoknya komplit semua akan kita dapat. Akarnya lengkap, cabang-cabangnya juga bisa lengkap, dan bisa diatur secara bersamaan. Oke, buat teman-teman yang hanya memiliki bahan-bahan stekan yang kecil, jangan ragu untuk memprogram. Nah, itu kalau diprogram dengan baik, hasilnya akan maksimal. Seperti ini teman-teman, ini dari stekan dan sudah berakar keliling, ini sudah bercabang yang lengkap, tinggal menunggu anak cabang saja. Jadi semua yang kita kerjakan itu membutuhkan waktu dan kesabaran yang sama, baik dalam membuat bahan bonsai yang mame atau yang besar, itu sama saja membutuhkan kesabaran. Nah, intinya membuat sebuah bonsai itu penuh dengan kesabaran, karena untuk menunggu besar ini memerlukan waktu yang sangat lama, baik itu bahan yang kecil maupun yang jumbo. Dan untuk perlu teman-teman ketahui, bahan-bahan yang super, yang bagus, yang biasa maupun yang lain-lain, itu pengerjaannya sama saja memerlukan waktu yang tidak sedikit, butuh bertahun-tahun untuk menghasilkan bonsai-bonsai yang menarik atau indah. Jadi teman-teman harus bisa memilih mana yang baik untuk dikerjakan, karena semuanya membutuhkan waktu yang sama untuk mengerjakan sebuah bahan bonsai. Oke teman-teman, sekian dulu, semoga bermanfaat. Tetap semangat, tetap berkarya, tetap berpikir positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.